di Pulau Dewata, Bali Utara. Pro 2 FM Singaraja. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Teman-teman terbaik kamu. Pro 2 FM Singaraja. 105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Ya, Summer Pro 2 jam 8 malam kita bakal ngobrol. Dan ini di pos jaga kita ngomongin sesuatu hal yang mungkin apa ya, agak serem. Ini menurutku saya serem sih. Bukannya agak serem lagi, tapi serem karena kita ngomongin soal infeksi menular seksual pada remaja. Aduh, agak gimana gitu kita dengarnya gitu ya. Langsung aja kita sama ahlinya. Ada Dr. Iputu Gede Septiawan Saputra SK. Selamat malam dokter. Selamat malam. Ya, panggilannya Dr. Bobby ya. Iya, panggil dokter Bobby aja. Yang familiar Dr. Bobby gitu ya. Iya. Saya pikirnya dari tadi itu Dok Saputra atau enggak Septiawan gitu ya. Kalau enggak mungkin gede gitu ya. Udah umum gitu. Iya. Dr. Bobby ya. Oke. Ini kita bahasanya cukup apa ya? Bisa dibilang serem. Tapi sewanti-wanti itu dokter mengingatkan remaja ada loh yang namanya infeksi istilahnya menular seksual ini, Dok. Sebenarnya infeksi menular seksual mungkin sudah banyak kita dengar sebelumnya ya. Mm-mm. Tapi mungkin yang menjadi masalah itu adalah ketika itu mengenai populasi remaja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita bandingkan dampaknya apabila terkena di masa remaja, tentunya nanti apabila penyakitnya berkembang akan mempengaruhi keturunannya, produktivitasnya juga menurun. Jadi itu kenapa itu menjadi salah satu masalah yang besar di bidang kesehatan. Tapi nanti kita mungkin bahasnya santai aja, kita sambil sharing-sharing diskusi, mungkin diselipkan beberapa hal-hal yang bisa kita perhatikan lebih dalam supaya bisa mencegah jangan sampai tertular infeksi menular seksual. Iya sih. Ya sebenarnya kita ngobrolnya santai banget. Cuma tetap aja topiknya ya, Dok. Topiknya ini berat sih. Nah, tapi kita ngomongin dari satu-satu dulu deh. Nah, penyakit seksual, otomatis topik utamanya adalah penyakit seksual, gitu guys. Nah, kalau dokter sendiri melihat untuk khususnya Bali mungkin ya, Bali, Singaraja atau mungkin juga ya khususnya Bali itu seberapa sih yang dokter lihat tentang penyakit menular seksual ini gitu atau penyakit seksual gitu? Oke. Kalau bicara soal masalah infeksi menular seksual atau penyakit seksual secara umum, Bali sebenarnya bukan menjadi salah satu provinsi dengan kasus tertinggi ya. Kalau kita ambil satu kasus yang paling gampang misalkan HIV. HIV Bali menjadi salah satu provinsi yang tidak masuk 5 besar jumlahnya. Oh, Bali masih di bawah itu gitu ya. Sebenarnya masih bukan 5 besar. Tapi kalau kita lihat dari per kabupaten, khusus untuk HIV aja, Buleleng jadi 3 besar kasus terbanyak HIV per tahun 2018. Per tahun 2018. Ya. Itu berlaku sampai sekarang ya, Dok ya? Iya, terbaru tahun 2018, Buleleng nomor 3 dari jumlah kasus HIV. Jadi kalau kita bilang skala per kabupaten, ini kabupatennya lumayan tinggi kasusnya ya untuk infeksi HIV itu sendiri. Itu baru HIV saja, di luar lagi kasus infeksi menular seksual lain seperti kencing nanah, raja singa dan lain-lain yang mungkin banyak kasus yang tidak dilaporkan karena tadi karena tabu, orang takut duluan jadi tidak mau melapor, tidak mau memeriksa, akhirnya datanya tidak tercatat. Banyak kan sih seperti itu kasusnya. Oh, berarti istilahnya yang sudah parah baru ketemu dokter gitu ya? Iya. Oh. Sudah parah atau sudah menimbulkan gejala sangat mengganggu baru datang kayak gitu. Oke. Berarti istilahnya masyarakat atau remaja ini masih malu-malu nih untuk ke dokter berarti ya dalam sekali. posisi yang seperti ini. Seharusnya gimana sih sebenarnya, Dok? Istilahnya di posisi yang seperti inilah yang sudah tertular gitu. Sebenarnya ini pentingnya mungkin edukasi ya. Kita semakin banyak edukasi tentunya kita harapkan masyarakat lebih aware tentang penyakit bahwa ini loh ada penyakit infeksi menular seksual. Jenisnya ada banyak. Contoh gampangnya mungkin yang paling sederhana yang mungkin sangat sering itu misalkan keputihan. Mungkin bagi para wanita keputihan itu hal yang umum dirasakan. Tapi beberapa kasus keputihan itu ada mengarah ke infeksi menular seksual. Misalkan kalau normalnya keputihan itu tidak berbau, tidak gatal, jumlahnya sedikit. Biasanya sering di sebelum atau setelah mens. Tapi kalau misalkan ada gambaran keputihan yang banyak, berbau, terus gatal sekali atau mungkin terjadi terus-menerus, itu mungkin jadi salah satu tanda infeksi menular seksual. Jadi ketika sudah ada tanda-tanda seperti itu, kita harus berani
melaporkan diri atau mencari pengobatan ke dokter, ke puskesmas, rumah sakit dan sebagainya kayak gitu. Oke, berarti sebenarnya itu apa ya, kejujuran yang utama sih ya, Ya, Dok, ya betul untuk sekali. permasalahan ini ya. Mungkin lebih dalam lagi, seberapa apa ya, separahnya sih sebenarnya untuk penyakit yang lebih ke menular seksual ini, Dok? Kalau parahnya sih tergantung penyakitnya. Ada yang penyakitnya sederhana yang tadi keputihan kita kasih obat sekali hilang. Tapi yang masalah besar dari infeksi menular seksual ini bukan dari pengobatannya itu saja, tapi kan ada masalah kebiasaan, perilaku, entah itu seksual ataupun gaya hidup dan sebagainya macamnya. Itu yang menjadi masalah ketika kita memberantas infeksi menular seksual. Jadi kita bisa berikan pasiennya obat, pasiennya sembuh, tapi kalau kita tidak berikan edukasi tentang perilaku gaya hidup yang benar, terutama masalah hubungan seksual yang beresiko, kejadiannya bisa berulang, bahkan mendapatkan penyakit yang lebih berbahaya. Misalkan kalau yang sederhana cuma dapat kencing nanah, diobatin sembuh, tapi perilaku beresikonya tidak diperbaiki. Oke. Datang-datang pasiennya bisa datang dengan infeksi HIV yang lebih berat kayak gitu. Oh. Berarti remaja apa ya, sepernah itu gitu ya, ya terjadi gitu ya. Ini remaja loh, otomatis kan masih anak muda gitu loh. Ya, itu masalahnya kita berada di ranah yang tabu ya. Jadi seiring dengan perkembangan zaman kita tahu bahwa perkembangan perilaku masyarakat khususnya remaja tidak bisa bendung lagi. Jadi kadang ada beberapa perilaku masyarakat remaja yang melakukan seks beresiko atau mungkin gaya pacaran yang tidak sehat, itu kadang-kadang menimbulkan resiko penularan penyakit, salah satunya infeksi menular seksual. Jadi alangkah baiknya ketika kita memberikan edukasi di awal, kita bisa memberikan bekal untuk mereka supaya nanti ketika mereka menjalani masa remajanya, SMA apalagi, atau mungkin nanti perkuliahan, sampai nanti masa dewasanya mereka punya bekal supaya tidak sampai tertular gitu. Iya sih, sebenarnya itu yang paling penting gitu ya guys. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal sakitnya ya pasti sakit gitu ya. Kalau misalnya udah tertular ya udah pasti tertular. Tapi apakah bakal stop sampai di situ? Apakah jerah kan belum tentu Ya, gitu ya. betul sekali. Nah itu yang paling susah ya. Tapi kalau bisa sih jangan sih ya. Jangan sampai kena gitu ya. Nah tapi ini kan menjadi penting, Dok. Ya istilahnya kalau kita ngomongin hal yang seperti ini kan berarti udah pernah melakukan atau mungkin juga sudah terjerumus dengan dunia seksualitas yang seperti itu gitu kan. Kalau remaja untuk saat ini banyak gak sih? Kan tapi dibilang Buleleng itu 3 dari sekian banyak kota atau kabupaten, 3, nomor 3 berarti kan keras juga gitu ya, termasuk keras juga. Nah, aware-nya tuh gimana? Itu istilahnya kita sebagai atau istilahnya dokter sebagai yang mengobati ini ternyata masih kurang penjelasan kah? Atau memang gayanya memang untuk sekarang ini seperti ini gitu? Kalau yang saya lihat dari pengalaman saya selama ini di Buleleng kurang lebih 9 bulan, ada beberapa kasus memang di populasi yang berisiko itu terutama kita dapatnya ketika pasien kontrol kehamilan di puskesmas misalkan. Pasien kontrol kehamilan kita kan cek darah. Jadi ada program dari Kementerian Kesehatan namanya program triple eliminasi. Jadi ketika periksa darah, ketika kehamilan, kita cek 3 tanda infeksi sifilis, infeksi HIV dan hepatitis B karena biasanya ketiga ini berbarengan. Nah, beberapa kasus saya dapatkan pasien itu tidak tahu dirinya terinfeksi entah sifilis atau bahkan HIV. Nah, mirisnya adalah misalkan si perempuan ini yang hamil, ketika dia cek darah ternyata dia ketahuan, misalnya contohnya sifilis yang pernah saya temukan, dia tidak tahu bahwa dia terkena sifilis, padahal dia tidak punya perilaku seks yang beresiko. Tapi ternyata setelah digali pasangannya yang memiliki infeksi sifilis sebelumnya. Jadi ini yang harus kita cermati, apalagi kasusnya waktu itu kalau tidak salah usianya masih di bawah 20 tahun. Waduh. Jadi ya cukup kompleks. Oke, kompleks Kita harus jelaskan ke pasien bahwa ini harus diperiksa karena harus satu paket dengan pasangannya. Kemudian nanti kita rujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut seperti itu. Widih, di bawah 20 tahun dok? Ya. Kondisinya hamil, tapi posisinya dia nggak tahu kalau dia sakit. Yes. Kalau sebagai dokter gimana tanggapannya? Usia kehamilan di bawah 20 tahun satu beresiko. Jadi ya. dari situ saja sudah kita harus lebih perhatikan ya. Terus ketika dia cek darah dan hasilnya positif sifilis waktu itu, lebih kaget lagi. Lebih kaget lagi. Ya, jadi
kenapa penting kan takutnya karena infeksi sifilis di kehamilan dampaknya bukan cuma ke ibu tapi ke bayi. Iya. Nah, kalau ke bayi bayangkan dia harus lahir dengan kondisi Iya, kelainan. sifilis juga ya. Itu kan membebani entah satu kesehatan, beban ekonomi juga akan bertambah. Jadi dampaknya akan banyak ke keluarga itu. Jadi kalau bisa sih deteksi secara awal, langsung pengobatan supaya tadi tidak sampai ke komplikasi dan sebagainya kayak gitu. Waduh. Ya miris juga sih ya, Dok ya. Iya. Kita dengarnya di bawah 20 tahun itu masih miris banget dan bahkan sampai hamil gitu. Iya. Hamil aja itu udah apa ya? Istilahnya di luar of control gitu kan. Istilahnya kita wow, ini ada ternyata gitu kan. Istilahnya sudah menyimpang banget. Apalagi ada si sifilisnya ini gitu kan. Makin apa ya? Kita makin dalam jadinya Iya. permasalahannya gitu kan. Berarti ada kasus yang seperti itu yang dokter pernah temukan baru 9 bulan, apalagi 9 tahun seperti apa nanti ya. Aduh, jangan-jangan sampai deh ya. Iya. Oke. Ternyata dari dokter Bobo sendiri sudah bilang seperti itu pengalamannya bahwa ini aware banget sih. Kita jadi harus berhati-hati gitu ya. Kita harus benar-benar menjaga pola ya sosialisasi kita berarti ya. Ini sih apa ya? Bisa dibilang kalau misalnya pergaulan bebas ya pasti gitu kan, nggak mungkin nggak gitu, pasti karena pergaulan bebas dan istilahnya banyak juga yang pola pacaran mungkin yang salah gitu kan, apalagi kalau banyak istilah yang sekarang kalau nggak pernah ya nggak gentle atau nggak pernah itu menjadi suatu hal yang cupu gitu loh. Iya. Itu aware banget sih untuk zaman sekarang gitu, tapi kita lebih keringan lagi. Kalau masalah keputihan dan sebagainya itu ada karena faktor makanan dan pola hidup nggak sih, Dok? Ada. Kalau keputihan memang kita terutama wanita ya, perempuan sangat sering mungkin dihadapi di kehidupan sehari-hari, khususnya sebelum menstruasi atau setelah menstruasi. Tapi itu tadi, kalau misalkan keputihan yang normal biasanya jumlahnya tidak akan terlalu banyak. Terus keluarnya dia tidak akan terus-terusan, jadi dia di periode-periode waktu tertentu aja. Ketika mau mens atau setelah mens, jumlahnya biasa tidak banyak, terus dia tidak bau dan tidak gatal. Itu biasanya yang normal ya. Tapi kalau misalkan tidak normal, biasanya itu tadi jumlahnya banyak, dia keluarnya terus-menerus, tidak tergantung periode mens, gatal dan berbau. Kalau soal makanan sebenarnya itu ya sedikit fakta dan mitos ya. Kalau misalkan dibilang makanan, ada beberapa makanan yang memang menimbulkan lebih banyak produksi keputihan, seperti misalkan makanan yang mengandung cairan banyak, misalnya buah-buahan yang banyak cairannya. Tapi kalau mengarah ke penyakit dari makanan sih nggak ada sejauh ini yang saya dapatkan. Oh berarti kalau masalah makanan nggak ada ya? Ya. Yang menyebabkan keputihan mungkin nggak ada juga ya? Mungkin lebih tepatnya adalah masalah higienitas daerah kewanitaan. Itu yang lebih mungkin menyebabkan gangguan di keputihan tadi. Misalkan ganti pakaian dalamnya jarang, atau misalkan ketika menstruasi membersihkannya tidak bagus, jadi produksi keputihannya banyak, gatal dan berbau. Itu biasanya lebih sering dibandingkan makanan. Oke, berarti ini istilahnya makanan nggak terlalu menjadi sebuah permasalahan ya, Dok ya. Berarti ini lebih ke perilaku sosialnya, perilaku seksualisasinya dan sebagainya gitu ya. Wah, serem sih sebenarnya, Dok ya. Kita mendengar ini, tapi ini edukasi ya istilahnya buat teman-teman kita yang remaja bahkan ya anak muda gitu guys. Jangan sampai kamu terkena infeksi menular seksual ya, karena kita dengar sendiri tadi dokter bilang itu ada anak umur masih di bawah 20 tahun udah hamil dan bahkan sifilis. Itu bahaya banget sih. Yang kemudian ternyata bulalang faktanya nomor 3 sebalik, yaitu jadi apa ya, warning juga buat kita gitu ya, jangan sampai nambah atau bahkan istilahnya menjadi lebih meningkat lagi. Itu bahaya banget sih. Oke, kita akan membahas lebih dalam lagi bersama Dr. Bobby Tama Pro 2. Buat kamu yang ingin bertanya langsung aja di WhatsApp 081139911054, bisa di Facebook dan Instagram @pro2 Singaraja, dan bisa kamu juga kunjungi live streaming kita ya di RRI Singaraja Official. Kamu langsung bisa komen di sana dan bisa kamu juga nonton langsung gitu, kita ngobrol berdua. Oke, jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Halo Beb, kamu jadi kesini kan? Iya dong Beb, ini lagi OTW. Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih. Oke Cinta, aku tunggu ya. Yang, nanti kita ketemuan ya di tempat biasa. Sip sayangku. Begini ya, Dik.
Dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya. Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS. Oke, teman berdua masih bersama Dr. Bobby ya, tentang infeksi menular seksual pada remaja. Dan buat kamu yang pengen bertanya langsung aja di teman berdua di WhatsApp 081139911054, bisa di Facebook dan Instagram @rrpro2 Singaraja, dan kamu bisa bertanya sampai nanti di jam 9 malam ya. Oke, teman berdua, dan kali ini kita bertanya lagi sama Dr. Bobby. Nah, tadi kita udah bahas juga tentang bagaimana sih istilahnya untuk di Buleleng seperti itu. Bahkan nomor 3 jawabannya, dan bahkan ada remaja di bawah 20 tahun untuk terkena yang namanya kasus ini ya. Nah, lalu seperti apa sih seharusnya kita sebagai remaja gitu, Dok, sebagai orang yang mungkin takut sama hal itu gitu ya. Jangan sampai kita kena sama hal ini gitu sih. Oke, kalau masalah infeksi menular seksual paling penting sebenarnya adalah pencegahannya, bukan masalah pengobatan. Kalau saya diajarin dari dulu adalah simple sebenarnya, bukan ini sebenarnya sih dibuat untuk pencegahan HIV, tapi saya rasa relevan untuk seluruh masalah infeksi menular seksual. Kita punya namanya Rimaviral A, B, C, D, E ya. Jadi A yang pertama itu adalah abstinensia. Jadi tidak melakukan hubungan seksual sebelum waktunya. Dalam hal ini ya tentunya idealnya adalah sebelum menikah, tapi kita tidak menutup mata bahwa perilaku masalah kesehatan remaja saat ini salah satunya adalah pergaulan bebas, seks di luar nikah. Jadi abstinensia ini yang sulit kita tegakkan sampai waktu sekarang ya. Tapi kalau misalkan bisa, sangat bagus kalau bisa ya. Abstinensia A yang pertama. B yang kedua adalah be faithful. Jadi setia pada pasangan. Jadi ketika Anda sudah berkomitmen nanti menikah, setialah pada pasangan Anda, entah itu sebagai suami maupun istri. Karena banyak sekali kasus, bukan cuma di Bali, di Indonesia, infeksi HIV itu pada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga dia tidak tahu menahu, dia hanya diam di rumah sebagai ibu rumah tangga biasa, tapi ternyata diketahui statusnya HIV positif. Setelah dilacak ternyata suaminya yang doyan jajan. Waduh. Nah, ini kan berarti tidak bisa menjaga kesetiaan pada pasangannya. Yeah. Lebih-lebih membawa penyakit. Ya, itu pentingnya be faithful, setia pada pasangan. C, itu penggunaan kondom. Dari awal mungkin kita sudah umum dengar bahwa penggunaan kondom itu sebagai alat kontrasepsi, entah itu untuk mencegah kehamilan, tapi salah satunya adalah fungsi pentingnya juga untuk mencegah infeksi menular seksual. Dia sifatnya sebagai barier. Jadi ketika terjadi hubungan seksual, penggunaan kondom itu diketahui dapat mencegah penularan penyakit karena misalkan ada luka, itu bisa menjadi tempat lokasi masuknya virus atau bakteri. Jadi ketika kita menggunakan kondom, harapannya kita bisa memproteksi dari cairan misalkan sperma atau cairan vagina yang mengandung kuman atau bakteri tadi sehingga tidak tertular ya. Itu kita fokuskan pada para pekerja seks komersial lebih banyaknya. Karena dia tidak bisa mencegah hubungan seks yang beresiko. Jadi ya udah kita pasangin kondom aja. Itu biasa di prostitusi atau di lokalisasi kayak gitu. Yang D adalah no drugs. Ini jauhi narkoba. Yang paling penting yang terkait dengan infeksi menular seksual, entah itu HIV, itu biasanya adalah penggunaan narkoba jarum suntik. Biasanya narkoba jarum suntik itu dipakainya bergiliran. Jadi misalkan si A pakai, tukeran lagi si B dengan jarum yang sama. Nah, kita tidak tahu statusnya si A. Misalkan si A punya HIV, ditularkan lewat jarum suntik tadi. Terus yang E adalah education. Nah, seperti kita sekarang nih, kita berikan edukasi, tidak lelah-lelahnya, tidak henti-hentinya, sampai nanti masyarakat bisa sadar sepenuhnya kayak gitu tentang bahaya IMS. Oke. Kalau kita dengerin soal ya mungkin sosialisasi atau edukasi gitu kan, itu udah banyak banget gitu ya kan. Bahkan di sekolah-sekolah no to drugs, no seks bebas gitu kan, udah terbiasa kita denger gitu kan. Tapi kembali lagi ke pola remaja yang menurut kita tuh masih gitu loh. Masih seperti itu gitu loh. Menurut dokter apa sih yang kurang? Kalau dari masalah perilaku remaja, kita memang akui memang susah sekali untuk dikendalikan ya. Karena kita tahu remaja itu punya tingkat kebebasan yang tinggi,
mereka bisa melakukan aktivitas yang mereka mau bahkan tanpa pantauan orang tua. Kalau dari saya sendiri sih perspektifnya adalah pentingnya edukasi kesehatan ataupun edukasi tentang cara kehidupan remaja itu dimulai dari rumah. Jadi rumah khususnya orang tua punya peran yang sangat penting untuk bisa mengedukasi anaknya supaya aware dan supaya bisa menghindari hal-hal yang tadi kita tidak harapkan tadi seperti seks bebas, narkoba dan sampai terkena penyakit-penyakit infeksi menular seksual kayak gitu sih. Oke, berarti itu penting banget sih. Nah, yang namanya kamu harus menjaga yang namanya bisa dibilang sih pergaulan sih ya. Kalau misalnya kita bisa lebih apa ya, lebih membatasi pergaulan kita, mungkin udah tahu itu salah ya jangan diikutin gitu ya teman. Itu sih lebih sederhananya gitu ya. Jangan sampai kita masuk ke pergaulan yang salah sampai akhirnya wah jadi terjadi seperti ini kena infeksi. Aduh, penular seksual kalau udah kayak gitu susah diobatin ya, apalagi udah kena HIV gitu ya. Kalau misalnya AIDS itu sama. Oke. Kalau HIV itu pasangannya biasanya AIDS ya. HIV itu nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Jadi dia menyerang sel kekebalan tubuh manusia. Jadi kalau orang dengan HIV positif, dia sekedar mungkin 5-10 tahun dia masih bisa berkehidupan seperti biasa manusia pada normal. Tapi biasanya lewat 5-10 tahun muncul gejala-gejala penyakit yang seharusnya tidak ditemukan di orang yang sehat, orang yang tidak menurun daya tahan tubuhnya. Itu kita kenal dengan namanya AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dia kumpulan gejala penurunan sistem daya tahan tubuh yang didapat karena infeksi HIV tadi. Oke. Mungkin salah satu contoh yang menurut dokter yang istilahnya sering terjadi atau mungkin juga dokter pernah temukan lah untuk AIDS sendiri yang nggak pernah kita temukan sebenarnya penyakitnya itu apa? Kalau yang paling sering yang saya dapatkan ketika masih pendidikan maupun sampai sekarang sudah mulai praktek di rumah sakit maupun puskesmas itu yang paling sering biasanya TBC paru ya, infeksi paru. TBC sebenarnya ada di sekeliling kita. Indonesia itu kalau nggak salah nomor 3 atau nomor 2 di dunia infeksi parunya, TB-nya. Tapi kalau orang dengan kekebalan imun yang bagus, TB susah masuk ke dalam tubuh, susah kita terinfeksi TB. Tapi ketika pasien mengalami penurunan sistem daya tahan tubuh, misalkan dia kena HIV, TB lebih gampang masuk. Jadi orang dengan HIV sering kali datang dengan keluhan batuk lama, badannya kurus, terus demam lama. Nah, kita mulai curiga nih. Kayaknya ada ke arah sana. Jadi biasanya kita kalau dengan pasien seperti itu curiga gitu kayak bisa kita cek dua, periksa TB-nya dan periksa HIV-nya. Udah pasti langsung ke situ ke tindakannya ya. Kecurigaannya ke sana. Jadi kita preventif duluan, kita cek dulu. Kalau misalnya kita ketemu, oke berarti benar dugaannya. Tapi kalau enggak ya udah aman. Kita obati. Misal kasusnya apa TBC aja. Tapi seringnya datang dengan koinfeksi dia. Wih, double penyakit gitu jadinya ya. Iya. Aduh. Ini udah makin serem tuh. Gara-gara ngomongin TBC jadinya gitu ya. Berarti yang paling sering itu kalau AIDS ya, udah terkena AIDS berarti TBC. TBC yang paling sering ya. Iya, TBC yang paling sering saya dapatkan kasusnya. Oke. Semoga nggak ada yang lain ya dok. Oke, kita ke WhatsApp. Sudah ada Kak Wira. Selamat malam Dokter Bobby. Saya ingin bertanya. Saya kebetulan punya teman yang pernah terjangkit yang namanya sifilis. Apakah sifilis ini bisa disembuhkan dokter? Karena rasanya cerita teman saya ini sangat sakit, bahkan untuk kencing aja sakit. Oke. Terima kasih pertanyaan yang sangat bagus ya dari Wira. Sifilis apakah bisa disembuhkan? Jawabannya bisa. Ya, jadi sifilis itu adalah kelainan salah satu bentuk infeksi menular seksual. Biasanya kita temukan adanya luka di biasanya sih sekitar kelamin, bisa di penis atau di sekitar vagina. Yang tidak nyeri, itu ciri khasnya sifilis. Jadi dia luka tidak nyeri. Jadi kalau misalkan kecurigaannya Wira tadi bilang temannya ada nyeri ketika berkemih, itu lebih sering karena gonore, GO, kencing nanah. Itu keluhannya misalkan sangat khas, dia kencingnya nyeri, bisa sebelum atau setelah kencing ada keluar cairan warna kuning, kita bilangnya sih duh ya, kayak nanah, bau, nyeri ketika berkemih itu lebih cocok ke GO. Kalau sifilis dia bisa keluarnya itu ada luka di sekitar penis atau sekitar vagina, dipencet tidak nyeri tapi ada luka itu. Apalagi dengan riwayat dia melakukan hubungan seks yang berisiko, itu baru kita kecurigaannya sifilis. Kalau bisa disembuhkan bisa, obatnya ada di puskesmas bisa, di rumah sakit bisa, simpel juga pengobatannya. Cuman yang masalah adalah ketika orang sifilis karena tidak nyeri banyak yang disepelekan. Jadi dia tidak berobat karena akan hilang sendiri. Masalahnya sifilis itu dia bisa berkembang ke fase laten sampai fase tersier. Jadi ketika sekarang dia datang dengan luka di penis atau luka di vagina, disembuhkan selesai.
Tapi kalau tidak diobati, sifilis itu masih ada dalam tubuh. Dia bisa menularkan ke pasangan atau dia bisa berkembang hidup sampai nanti menyebar ke organ-organ lain, ke otak, ke jantung, ke tulang belakang. Itu yang masalahnya sifilis. Jadi kalau sudah ada keluhan seperti itu, ada luka, tidak nyeri di penis atau vagina dengan riwayat hubungan seks berisiko, cari pengobatan ke dokter, puskesmas, rumah sakit untuk diobati. Oke, berarti seperti itu Kak Wira ya. Berarti sebenarnya kalau misalnya gejalanya ada bisa dilihat dari di penis, itu berarti mungkin udah jadi salah satu tanda gitu ya. Kemudian belum tentu hilang. Kalau misalnya itu hilang berarti masih ada di dalam mungkin Iya. gitu ya. Harus disembuhkan gitu ya. Iya. Tapi ciri-cirinya kalau misalnya dia udah hilang untuk di penis, apakah untuk ciri-ciri kita tahu masih ada dalam tubuh gimana, Dok? Itu kan kalau sifilis kan biasa tadi luka, luka dia tidak nyeri. Kadang dalam beberapa minggu lukanya hilang, tapi karena tidak diobati si bakteri itu masih ada di dalam tubuh. Nah kalau misalkan si bakteri dalam tubuh, tadi kan fasenya yang pertama kalau luka itu namanya fase sifilis primer. Yeah. Nanti kalau dia berkembang karena tidak diobati, berkembang jadi sifilis sekunder. Dia bisa ada bercak-bercak kemerahan di tangannya, khas dia biasanya. Kemudian kalau berkembang jadi sifilis tersier, itu bisa ke otak dan ke organ tubuh lainnya. Jadi kemana-mana bisa larinya. Jadi kalau misalkan tadi kalau kita tidak melakukan pengobatan antibiotik obatnya, kalau tidak diberikan antibiotik dengan tepat, bakterinya masih ada di situ, bisa berkembang menjadi penyakit yang justru lebih berbahaya. Oke, kayak gitu. Sambil koleksi jadinya gitu ya. Aduh, mungkin ada padahal bukan nyamuk gitu ya. Biasanya Iya. kan betul-betul kalau gigit nyamuk gitu kan. Tapi ini bukan ternyata ya. Bahaya banget sih ya gitu. Jadi aware ya dia gitu. Iya. Oke, thank you Amira. Berikutnya juga sudah ada Andi. Selamat malam Dr. Bobby. Pengen nanya dong. Nah, kalau masalah kencing nanah ini kan rasanya sakit banget. Tapi kalau untuk pengobatannya itu apakah mahal untuk itu? Karena kebetulan saya pernah mengalami hal itu, cuma sekarang udah hilang sih. Apakah bisa terjadi kembali atau enggak? Kalau kencing nanah atau gonore itu bisa diobati ya, dia penyebabnya bakteri. Jadi kalau misalkan dia ada keluhan kencing nanah, bisa melapor ke puskesmas, rumah sakit ataupun ke praktek dokter. Kita biasa kasihkan antibiotik. Tergantung ada yang diminum sekali, ada yang paket 1 kali pengobatan. Jadi sekali saja dia berobat. Tapi juga ada beberapa yang sampai 4 kali pengobatan diminum antibiotiknya, baru dia diantarkan tuntas berobat. Jadi biasanya karena kasus ini kasusnya sederhana dan infeksi menular seksual biasa, akan tercover BPJS. Jadi kalau misalkan masalah biaya saya rasa bukan masalah besar ya, karena kan kalau misalkan seandainya punya BPJS bisa dipakai BPJS-nya untuk berobat. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin BPJS berarti entah berapa biayanya gitu kan ya. Iya. Jadi nggak perlu takut sama itu Iya. gitu ya. Oke, Kak Andi, thank you. Kemudian juga sudah ada Sila. Selamat malam Dr. Bobby. Kalau kita ngomongin soal sifilis kembali, apa sih yang bikin kita itu harus tahu tanda-tandanya ya? Karena kalau misalnya ngomongin tanda-tanda tadi bilangnya enggak ada istilahnya kalau harus dicek kayak gitu, mungkin kita agak susah karena kita juga posisinya nggak berasa nyeri dan lain-lainnya. Oke, kalau misalkan masalah mendeteksi sifilis, kita harus berangkat dulu dari riwayatnya dia. Apakah ada riwayat perilaku seksual yang berisiko atau tidak. Kalau dia punya riwayat seksual berisiko, entah itu PSK ataupun memang suka bergonta-ganti pasangan, kita harus mulai lebih aware dengan kesehatan seksual kita. Nah, paling gampang sifilis itu memang dia ada luka, tapi meskipun tidak nyeri, biasanya kita ngeh karena dia bisa bentuknya bulat. Kalau di penis ya misalkan jelas kelihatan bulat, dia keras, terasa keras dibandingkan kulit yang lainnya. Jadi dia berbeda jelas, dia luka, kelihatan beda jelas dengan kulit penis lainnya, tapi dia tidak nyeri. Jadi orang pasti akan aware karena ketika berkemih, oh ini kok ada sesuatu yang lain, kok kenapa ada luka, padahal tidak ada misalkan riwayat benturan dan sebagainya. Tapi kok rasanya kasar, keras, dan tidak nyeri, itu sudah mulai harus kita pertimbangkan sebagai suatu hal yang harus mencari pengobatan, harus mencari ke dokter atau rumah sakit, puskesmas untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Karena biar nanti kita diperiksa oleh dokter atau petugas kesehatan, kita bisa memastikan bahwa ini apakah memang benar sifilis atau tidak. Jadi kita lakukan lagi pemeriksaan dari awal, kita wawancara apakah punya riwayat hubungan berisiko atau tidak, kemudian kita periksa bagaimana gambaran lukanya, apa memang mengarah spesifik ke sifilis atau tidak, dan kemudian apabila diperlukan kita periksa laboratorium. Biasa laboratoriumnya kita periksa darah untuk periksa antigen apakah atau antibodi, apakah ada antibodi khusus untuk sifilis ini.
Oke, tapi kalau untuk cek darah itu bakal dicek sekaligus semuanya atau enggak sebenarnya, Dok? Kalau sifilis dia biasanya periksanya antibodi pertama, di puskesmas pun ada. Jadi kita periksa antibodinya, antibodi ini yang menangkap kalau ada kuman sifilis. Jadi kalau ada kuman sifilis masuk, sistem tubuh kita membentuk antibodi. Antibodi ini yang akan dideteksi oleh tes darah tadi. Kalau di situ ada, baru kita perlukan lagi tes apakah untuk memastikan ataukah perlu pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Tapi kalau yang paling simpel sih biasa tadi itu. Di puskesmas pun ada RPR kalau nggak salah namanya. Oke, untuk secara umurnya, bukan umum ya, umur atau umumnya gitu ya, salah ngomong, umur tadi ngomongnya, umum gitu ya. Secara umum kalau misalnya mau tes darah kayak gitu kan, otomatis kita bakal ya secara umum untuk ngetesnya itu bakal dikasih tahu nggak sih langsung, secara langsung ada seperti itu atau enggak sih sebenarnya, Dok? Atau istilahnya itu harus tes khusus gitu, sifilis atau enggak gitu? Kalau masalah tes, apalagi ini masalah infeksi menular seksual atau yang agak konfidensial istilahnya. Jadi kalau gitu kita biasa jelaskan dulu ke pasiennya. Jadi kita mau periksa ini karena kecurigaan kamu misalnya kena sifilis. Kita jelaskan nanti prosedur seperti ini, kamu diambil darah, nanti kita periksa, nanti kita sampaikan hasilnya. Kalau misalkan memang hasilnya positif, baru kita jelaskan hasilnya positif seperti ini, silahkan cari pengobatan atau kita kasih pengobatan langsung. Untuk tesnya biasanya spesifik. Jadi kalau sifilis dia ada tes khusus RPR namanya kalau di puskesmas. Kalau HIV dia beda lagi antibodinya ya periksa. Jadi dia setiap pemeriksaan punya tes masing-masing. Kalau yang tadi GO yang kecing darah itu dia biasanya kita standarnya adalah kita ambil nanah dari keluaran dari misalnya penis atau vaginanya. Kemudian kita periksa di mikroskop, kita cek apakah ada bakteri penyebab kencing nanah tadi. Itu pemeriksaannya. Berarti secara spesifik, kalau misalnya kamu cek darah, saya mau cek darah, Dok, kira-kira trombosit berapa, berarti itu nggak kelihatan di situ ya? Nggak kelihatan. Nggak akan tidak mengarah ke sana berarti ya? Beda jenis pemeriksaan Tesnya. laboratoriumnya beda. Oke, berarti gitu ya teman Pro 2. Jangan sekali misalnya tes darah langsung semua info langsung dapat Iya. gitu ya. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Iya. Ada yang takut kayak gitu ya. Oh, baru lihat hanya trombositnya kurang. Oh, syukur tidak kena sifilis dan sebagainya gitu ya. Oh, ternyata beda ya. Beda. Dari segi pemeriksaannya beda. Iya. Ini perlu kamu ketahui teman Pro 2. Jadinya kalau misalnya seperti yang Dr. Bobby bilang, kalau misalnya kamu ingin tahu kamu terkena sifilis atau penyakit menular seksual, kamu harus cek dengan beda ya. Iya. Namanya RPR. Itu untuk sifilis ya. Untuk sifilis gitu teman Pro 2. Oke, thank you banget sih buat kamu yang udah bertanya teman Pro 2 ya. Gus tadi mau nyapa dulu yang di streaming udah banyak banget, ada Mang Agus semangat katanya. Kemudian ada Mang Rati edukasi yang bagus juga katanya dokter. Kemudian ada Mardika Saputra, ada Irana Mod juga. Kemudian ada Gede Eka, ada Ketut Sandiase, ada Henny, ada akun bajakan entah siapa nih ya. Ada atau ACIL mantap, informasi keren katanya. Gede Delix katanya. Makanya kalau jajan di rumah aja katanya. Kalau bisa jangan gitu ya. Kalau bisa jangan jajan gitu ya. Jajan apa permen atau jajan apa kayak boleh gitu ya, tapi jangan jajan yang gitu ya. Ada Ita Diantari juga, mantul betul informasinya. Ada Tusat juga, ada Sute dan juga Down Power katanya. Thank you semuanya yang sudah chat ya di ini. Lebih ke enggak ada pertanyaan sini. Lebih ke ini ada satu katanya Henny. Kalau penggunaan toilet duduk bisa jadi penyebab enggak? Ya. Oke, terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Henny ya. Kalau penggunaan toilet duduk itu kita lebih concernnya ke masalah higienitas. Jadi infeksi menular seksual itu spektrumnya luas. Ada yang dari simpel sekali seperti tadi keputihan sampai yang berat misalkan HIV/AIDS. Nah, kalau kita bisa bilang spektrumnya infeksi menular seksual yang rendah atau yang sederhana tadi namanya bakterial vaginosis atau keputihan yang berlebih. Itu bisa jadi salah satu faktornya karena tadi higienitas yang kurang. Entah karena higienitas dari penggunaan pakaian dalam yang tidak diganti sering atau lembab, atau mungkin salah satu faktor risikonya tadi karena penggunaan toilet duduk yang tidak baik, tidak bagus atau tidak bersih. Jadi mungkin sebagai pencegahan supaya kita tidak amit-amit terkena penyakit itu karena hal sepele, mungkin sebelum gitu kalau misalnya kena toilet duduk di fasilitas publik bisa dibersihkan dulu atau mungkin diberikan tisu sebagai alas untuk jaga-jaga aja. Karena kita kan tidak tahu kebersihannya bagaimana ya. Sama yang penting adalah ketika kebersihan organ kewanitaan setelah berkemih. Jadi ingat dibersihkan setelah berkemih seperti itu supaya mencegah infeksi. Oke. Berarti itu alasannya kenapa tisu banyak banget di situ ya. Yang ngerti gitu akhirnya. Yeah. Oke. Jadinya seperti itu ya kayak Henny ya. Jadi toilet duduk itu
salah satu penyebab juga untuk infeksi menular. Ya, jadi penggunaan tisu kayaknya penting banget ya. Iya. Tisu toilet bukan yang untuk ngelap ya, berarti ya untuk dasar itu ya, Iya. tempat duduk ya. Yang penting sih dibuang pada tempatnya. Iya, benar. Harus dibuang ya, jangan sampai masih nempel lu ya. Malah yang ini jadinya yang kena masalah, perusahaan Iya. yang kena gara-gara diprotes gitu ya guys. Oke, thank you semuanya yang udah bertanya ya di live chat. Thank you banget yang sudah nonton di RRI Singaraja Official ya. Oke. Dan demikian juga mungkin untuk di pos jaga kita minta closing statement dari Dr. Bobby untuk di topik malam ini, infeksi menular seksual pada remaja. Silakan Dok. Ya. Saya tahu mungkin masalah kesehatan seksual atau kesehatan reproduksi itu sangat tabu pada beberapa populasi, mungkin salah satunya remaja. Dan kita tahu juga dengan perkembangan zaman, kita tidak bisa membendung kebebasan para remaja untuk bereksplor, mungkin termasuk juga masalah pacaran dan masalah hubungan sosialnya dengan teman-temannya dan sebagainya. Tapi yang perlu kita tanamkan adalah kami sebagai tenaga kesehatan tidak akan pernah lelah untuk mengedukasi tentang bahaya infeksi menular seksual, karena dampaknya akan sangat besar bagi kehidupan Anda sendiri maupun kehidupan keluarga dan generasi Anda selanjutnya. Jadi anggap ini sebagai bekal awal, bekal Anda dapatkan untuk Anda menjaga kehidupan Anda selanjutnya. Jadi kalau misalkan ini agak sedikit menakut-nakuti, anggap saja itu sebagai hal yang positif, karena saya juga berada di posisi itu. Waktu saya SMP, saya dapatkan informasi ini pertama kali, saya takut. Tapi dengan saya takut, saya jadi terproteksi untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi lebih baik takut daripada sakit, kayak gitu sih. Benar, lebih baik takut daripada sakit. Nah, ya, lebih baik terlihat tidak keren daripada harus menerima penyakit seperti ini ya. Thank you Dr. Bobby, thank you banget. Ya, ini salah satu edukasi yang sangat luar biasa yang pastinya kita dapatkan malam ini, dan ini menjadi tamparan juga buat kita ya, jangan sampai terkena penyakit yang namanya penyakit menular seksual. Terima kasih Dr. Bobby yang pastinya untuk malam ini ya. Thank you juga teman Pro 2 yang sudah ikut di WhatsApp, ada juga di live streaming tadi. Thank you banget ya, dan jangan lupa untuk stay safe juga untuk kesehatan kamu, terutama kesehatan reproduksi ya, karena itu sangat penting banget. Jadi untuk masa depan kita harus menjaga yang namanya perilaku seksual yang menyimpang atau bahkan juga seks bebas atau penggunaan narkoba kita jauhi teman berdua. Oke, thank you yang sudah ikut Pos Jaga, dan jangan lupa terus dengerin Pos Jaga di setiap hari Senin sampai dengan Jumat dengan banyak banget ya, yang pastinya ada bintang tamu juga di setiap hari Rabu. Kita bakal ngobrol bersama dokter di sini dengan topik yang berbeda juga, dan pastinya juga buat kamu yang ingin bertanya langsung bisa banget untuk tahu tentang ilmunya, bahkan juga mendapatkan edukasi juga. Oke, makanya pantengin terus Pos Jaga ya. Oke, masih ada Gus Adi nemenin kamu sampai nanti di jam 12 malam, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune. Sometimes I feel love is just a word. It just comes and goes like the sun and moon. And today my heart is crumbling from what you did last night. I never feel this way before. Come on baby, let's get on tonight. We don't need no baby going tight. Make it slow, we gonna make it right. Why can't I just say no? Come on baby, let's get on tonight. We don't need no baby